Salam olahraga dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rizky Dani Ezekiel Nababan dari kelas PKUA 2018. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai dampak COVID-19 yang sedang melanda negara kita, bahkan dunia kita ini. Di sini saya sudah menghadirkan seorang narasumber, yaitu Ibu Desi Burian, yang menjadi ibu saya sendiri. Untuk membersingkat waktu, mari kita lakukan kegiatannya. Kepada ibu, apa yang ibu rasakan dan apa yang menjadi dampak COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya sendiri akan menjawab pertanyaan daripada Rizky Dani Ezekiel Nababan, yaitu dampak daripada COVID-19 ini sangat-sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, baik di dalam pekerjaan sehari-hari. Kita tidak bisa leluasa untuk mengerjakan pekerjaan kita karena kita harus was-was di dalam menghadapi COVID-19 ini. Termasuk kita tidak bisa leluasa untuk beraktivitas keluar rumah, baik dalam pekerjaan, baik dalam beribadah. Kita harus menjaga sedapat mungkin agar kita bisa terbebas daripada COVID-19 ini. Maka dengan COVID-19 ini sangat mengganggu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti menurut ibu, dampak dari COVID-19 ini, di samping dari kegiatan kita yang terbatasi, berarti kita juga seperti merasa terjaga untuk saling berkomunikasi antar sesama. Dan menurut ibu, kepada keluarga yang sedang misalnya datang misalnya ke rumah, itu berarti kita juga berarti harus waspada juga ya? Ya tentu harus. Soalnya kita kan tidak tahu tamu yang datang ke rumah kita belum tentu itu sehat. Jadi makanya itulah dampak daripada COVID-19 itu, kita menjadi kasih sayang itu menjadi jauh. Makanya kalau kita lihat COVID-19 ini sangat-sangat merugikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, keluarga datang, harus kita waspadai, harus dulu kita was-was. Nah, jadi itu membuat kita menjadi jauh kasih sayang itu. Makanya kalau bisa permintaan kita harus maunya cepat-cepatlah COVID-19 ini berlalu daripada dunia ini. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa mengatasinya secepatnya. Gitu kira-kira. Baiklah Bu. Dan untuk dampak COVID-19 yang ibu rasakan kepada dari segi perekonomian seperti apa? Sangat-sangat merugikan di dalam perekonomian kita. Contohnya, kita tidak bisa leluasa beraktivitas di luar rumah. Contoh, ada pekerjaan kita di luar, terpaksa kita membatasinya itu. Kita tidak bisa leluasa bekerja. Ada contohnya pemesanan barang, mengerjakan sesuatu hal di luar rumah, kita harus waspada. Kita dilarang untuk banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi itu sangat mengganggu perekonomian kita. Kita tidak bisa leluasa untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Kita selalu waspada selalu. Jadi itu sangat-sangat mengganggu ekonomi. Makanya dalam ekonomi sangat terasa sekali di dalam perekonomian menurun. Jadi
dalam aktivitas kita tidak bisa leluasa. Itu dampak daripada di dalam perekonomian ini. Baiklah, kepada Ibu yang menjadi permasalahan berikutnya, bagaimana cara Ibu menyikapi dan bagaimana mental Ibu menghadapi dari pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau di dalam kehidupan ya, di dalam mental kita ya harus kita menjalaninya. Kita harus kuat, berdoa agar iman sama mental kita dikuatkan oleh Sang Pencipta, agar kita bisa kuat menghadapi persoalan-persoalan yang datang penyakit COVID-19 ini. Jangan kita menjadi lemah, karena di dalam COVID-19 ini kita katanya tidak bisa stres, kita harus semangat, harus meningkatkan imun. Jadi dalam mental kita ya kita harus terima supaya kita bersemangat, begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah pernah Ibu merasa takut, mentalnya down ketika pandemi COVID-19 ini menyerang negara kita ini? Ya, kita harus sempat juga takut, tetapi ketakutan kita itu tidak bisa berlarut-larut. Karena kalau kita lihat, kita harus mengatasi sendiri, kita harus berusaha untuk membuat menjadi bangkit daripada ketakutan itu sendiri. Jadi kita harus bersemangat, membangkitkan semangat kita, menjaga imun kita supaya bisa kita terhindar daripada COVID-19 yang pada saat ini dalam menimpa negara ataupun dunia pada saat sekarang ini. Kalau bisa seandainya berandai-andai seperti itu kan Bu, menurut Ibu lah, menurut asumsi Ibu, gimana mental orang yang sudah terkena COVID ini? Menurut Ibu gimana lah mental orang yang sudah terkena ini? Kalau menurut saya, orang yang sudah terkena COVID-19 ya harus juga bangkit daripada penyakit yang sudah kena. Dia tidak boleh lemah, ya harus bersemangat bagaimana cara mereka supaya bisa sembuh. Walaupun penyakit COVID-19 itu sudah kena sama kita, kita harus bangkit daripada penyakit tersebut. Kita harus semangat. Baiklah, kepada Ibu untuk menutup sesi perbincangan kita pada hari ini, apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya akan pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara kita, bahkan di dunia kita ini? Ya, harapan kita semuanya semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita ini, agar kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan mari kita mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah kita pada saat ini. Dan mari kita jaga diri kita masing-masing. Terima kasih. Salam sehat. Bisa bermanfaat bagi orang-orang yang melihatnya. Baiklah, kepada teman-teman, untuk mengakhiri sesi perbincangan wawancara pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada perkataan yang salah, saya meminta maaf. Oleh sebab itu, mari kita ikuti anjuran pemerintah, tetap menjaga diri, memakai masker dan jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Oleh sebab itu, saya tutup sesi perbincangan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.